Perkenalkan, nama saya Rizka Alwasi Putri, NIM 19003096, nomor absen 16 dari kelas F. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video tentang form asesmen perkembangan motorik kasar bagi anak usia dini berkebutuhan khusus. Yang mana tugas video ini ialah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Binagira dengan dosen pengampu Bapak DRS Ardisal MPD. Baiklah, langsung saja saya akan menyampaikan ada beberapa overview dari form assessment yang telah saya dapatkan. Yang pertama yaitu sumber form assessment, di mana saya menemukan jurnal form assessment ini yang berjudul Prosedur Operasi Standar Pendidikan Anak Usia Dini Inklusif, yang mana judul besarnya itu mengenai identifikasi dan asesmen. Jurnal ini ditulis atau buku ini ditulis oleh tim penulis Dr. Astati, Rita Siti Mariam, Siti Nurani PM, MSPED. Selanjutnya diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, yang kedua yaitu kegunaan dari form assessment. Yang pertama sebagai alat untuk melihat kemampuan dan ketidakmampuan yang dihadapi anak pada saat ini. Yang kedua sebagai bahan dalam menentukan kebutuhan belajar yang sesungguhnya bagi seseorang. Yang ketiga sebagai dasar penyusunan program pembelajaran yang diindividualisasikan bagi anak berkebutuhan khusus. Yang keempat itu sebagai prasyarat dalam melaksanakan pembelajaran yang dibutuhkan pada saat ini. Selanjutnya yang ketiga itu metode atau cara. Strategi pengembangan instrumen asesmen itu dapat berupa dua macam. Yang pertama yaitu berupa asesmen formal dan asesmen informal, di mana instrumen formal ini membutuhkan teknik pelaksanaan, kunci jawaban, dan cara menafsirkan hasilnya sudah standarisasi. Selanjutnya mengenai instrumen asesmen informal, merupakan strategi pengembangan instrumen asesmen yang disusun oleh guru. Selanjutnya yaitu mengenai teknik atau cara dari pengembangan instrumen asesmen ini, yang mana teknik pengembangan instrumen asesmen dapat dikelompokkan atas teknik tes dan teknik non-tes. Yang pertama itu teknik tes. Biasanya teknik tes ini digunakan dalam asesmen formal. Teknik tes ini meliputi tes prestasi belajar, intelijensi, bakat, minat, dan pengetahuan dari anak. Yang kedua itu ada teknik non-tes. Banyak digunakan dalam strategi asesmen informal yang meliputi observasi, wawancara, analisis tugas, angket, analisis sampel kerja, ataupun inventory. Namun pada video kali ini saya menggunakan cara yaitu dengan menggunakan teknik observasi pada anak usia dini berkebutuhan khusus. Nah, yang keempat ada urgensi bagi mahasiswa dalam memilih form assessment ini. Nah, jadi untuk mahasiswa, agar mahasiswa itu dapat mengetahui sejauh manakah tingkat perkembangan motorik kasar dalam diri anak yang relatif cepat perkembangannya, serta mahasiswa dapat merumuskan program dan melaksanakan layanan pendidikan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap dari peserta didik. Baiklah, langsung saja kita menyaksikan video uji keterpakaian form assessment perkembangan motorik kasar bagi anak usia dini berkebutuhan khusus. Selamat menyaksikan. Ada 5 butir instrumen yang akan dipakaikan kepada anak berkebutuhan khusus yang mengenai motorik kasar. Yang pertama adalah melompat dengan satu kaki secara bergantian kiri ataupun kanan. Kita diberi melompat dengan satu kaki, ya, dimulai dengan satu kaki, melompat, gantian dengan kaki kanan. Selanjutnya yang kedua adalah berlari. Coba jadi berlari. Yang ketiga, coba naik kursi. Belajar naik meja. Nah,
satu dengan ketinggian 30 cm. Melompat dari Padira. melompat ke bawah. Mungkin kami juga akan mengulanginya lagi. Semua kegiatan yang telah dilaksanakan oleh anak tani bahwasanya 5 butir instrumen tadi dapat dilaksanakan dengan baik melalui perkembangan motorik kasar anak yang sangat baik. Di mana yang pertama itu anak melompat dengan satu kaki, gerakan koordinasi kakinya sangat baik, perkembangan motorik kasarnya baik yang kaki kanan ataupun yang kaki kiri. Yang kedua berlari, anak sangat bisa berlari dengan kencang menggunakan koordinasi kakinya tersebut. Begitupun yang ketiga naik kursi dan naik meja, anak bisa menaikinya dan melompat dari sesuatu dengan ketinggian sekiranya 30 cm lebih, bahwasanya koordinasi motorik kasar anak sangat baik pada semua aspek yang dilakukan. Melihat video uji keterpakaian form assessment perkembangan motorik kasar bagi anak usia dini berkebutuhan khusus tersebut, bahwasanya ada keuntungan yang dapat diperoleh dari form assessment tersebut, baik bagi mahasiswa, orang tua, ataupun guru di sekolah, yang mana bisa mengetahui perkembangan anak usia dini berkebutuhan khusus sesuai tingkat perkembangan motorik kasarnya. Dari form assessment tersebut, kita juga bisa mengetahui keterlambatan dan kemungkinan adanya kebutuhan khusus motorik kasar pada anak. Selanjutnya, keuntungan yang terakhir itu kita bisa merencanakan program pengembangan pembelajaran motorik kasar bagi anak dari hasil asesmen yang telah dilakukan. Dan untuk kendala dari form assessment ini, alhamdulillah saya tidak menemukan kendalanya dalam pelaksanaan uji form assessment. Alhamdulillah, kegiatan uji form assessment ini berjalan dengan lancar, baik dari saya sendiri ataupun dari anak ataupun dari pendukung uji dari form assessment ini. Itulah video mengenai uji keterpakaian form assessment perkembangan motorik kasar pada anak usia dini berkebutuhan khusus. Terima kasih banyak telah menonton. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dari saya. Saya Rizka Alwasi Putri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mohon pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.